3, 2, 1. Radio Point Fun Day with Radik on Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Hai Sobat Radik, selamat pagi dan selamat datang kembali di Zona Kampus yang kali ini bakal ditemenin sama aku Taya. Tapi di sini aku nggak sendirian karena di sini aku udah udah ditemenin sama teman-teman yang spesial banget dari teman-teman Sadari Raga. Halo Kak, di sini udah ada dua kakak-kakak cantik dari Sadari Raga yang bakal nemenin Taya di Zona Kampus. Nah, gimana, apa itu Sadari Raga dan gimana sih Sadari Raga itu berjalan? Nanti kita bakal bahas-bahas lengkapnya di Zona Kampus. Untuk itu, pantengin terus Zona Kampus di 89. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Masih bersama Taya di sini dan teman-teman dari Sadari Raga. Oke Sobat Radik, tapi tadi maaf kelupaan di segmen 1 tadi Taya lupa nanyain nama-nama. Kita belum perkenalan ya. Mungkin kita langsung perkenalan di segmen 2 ini ya. Mungkin bisa perkenalan kakak-kakaknya. Oke, dari aku dulu ya. Halo, kenalin, aku Keiza dari tim kampanye Sadari Raga. Di sini juga sama teman aku, Mbak siapa? Halo, aku Safira dari tim kampanye Sadari Raga. Halo Kak Keisha dan Kak Vira. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya sudah mau datang berbincang-bincang bersama kami di Radik di Zona Kampus ini. Mungkin sebagai awalan nih, aku bakal tanya ini dulu mungkin ya. Sebenarnya apa sih Kak Sadari Raga itu? Jadi Sadari Raga ini tuh kampanye kesehatan yang mana kita tuh menyasar anak-anak Gen Z sekarang ya. Kan kalau kita nih Gen Z mahasiswa terutama ya pasti nggak jauh-jauh dari kopi. Taya minum kopi juga nggak? Iya kan, minum kopi juga pasti. Nah, tapi tuh kadang beberapa orang tuh berpikir kalau semisal kopi itu nggak baik buat kesehatan lambung kita. Padahal kalau semisal kita menggunakannya dengan porsi yang pas, dengan frekuensi mengonsumsinya juga yang baik, itu tuh bagus juga gitu loh buat kesehatan. Kesehatan gitu. Ya buat tubuh kita. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi kampanye PR yang menyasar Gen Z gitu ya. Nah, tadi Kak Keisha tadi sempat mention kopi itu sebenarnya baik juga buat tubuh asal konsumsinya itu tuh tepat gitu. Kira-kira Kak Keisha sendiri udah tahu belum sih kayak konsumsi kopi yang tepat itu tuh berapa gitu? Misal sehari berapa gitu? Kalau menurut yang udah kita riset sebelumnya, sebenarnya mengonsumsi kopi untuk kita ya paling baik itu sehari 1 kali. Tapi sebelum minum kopi juga kita harus makan, jangan sampai kita mengonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong. Oh iya ya, gitu. Apalagi biasanya anak kos nih males makan pagi-pagi, belum sarapan, langsung ngopi karena malamnya begadang. Iya, kadang kan jadiin tameng juga kan kopi itu. Bener. Nah itu tadi Sobat Radik. Jadi 1 hari itu tuh 1 kali. Itu kira-kira kalau 2 kali gitu gimana sih Kak? Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, asalkan ya itu perutnya jangan sampai kosong waktu minum kopi. Kan kadang ada kan yang maksudnya anak kuliahan zaman sekarang misal banyak tugas, saking banyaknya deadline gitu, jadi dia lupa makan tapi lebih milih buat ngopi ya sebagai tameng itu biar nggak tidur, biar selesai tugasnya. Nah itu nggak baik sih. Cuman kalau untuk berapanya sih sebenarnya oke aja ya. Yang penting nggak dalam perut kosong. Iya, terus juga jangan sampai kita 2 jam sebelum jam tidur malah konsumsi kopi sebelum jam tidur. 2 jam sebelum jam tidur ngopi itu kurang nggak baik ya. Mungkin karena nggak bisa tidur gitu jadi kan juga tubuh perlu istirahat juga. Okay. Kalau dibu sama kafein kan nggak baik. Tapi kira-kira akan ada nggak sih Kak kayak
kan banyak yang bilang kalau kopi belum makan ngopi itu tuh banyak yang bilang asam lambung. Iya. Itu kira-kira kalau dari tim Sadari Raga ini kan pasti udah riset dong. Kalau itu tuh apakah benar gitu Kak? Kalau misalkan mengonsumsi kopi itu tuh bisa bikin asam lambung itu. Nah, balik lagi kayak yang tadi, sebenarnya kopi kalau semisal kita ngonsumsinya dalam keadaan perut yang sudah terisi nasi ya, kalau orang Indonesia mah nasi itu kemungkinan untuk asam lambung bakalan naik itu sedikit gitu, sedikit. Apalagi kalau semisal kita sebelum mengonsumsi kopi kan udah sarapan dulu, terus kopinya juga bukan kopi yang dicampur gula sama susu ya, itu juga nggak baik. Oh, berarti malahan lebih baik kopi yang murni ya, kopi asli, betul. Americano gitu. Iya, betul. Itu lebih bagus. Padahal kalau susu sendiri itu kalau misalkan diminum sendiri malah mungkin lebih sehat ya dari kopi. Tapi kalau dicampur sama kopi malah nggak baik sih. Iya, karena ada laktosa juga kan di sana. Soalnya aku juga pernah riset kayak orang yang punya penderita GERD itu dia malah kalau minum kopi malah cuman murni kopi aja. Jadi kalau kopi susu gitu malah itu bisa apa sih namanya? lebih memicu ya. Nge-trigger dia jadi kena GERD gitu. Oke, berarti malahan lebih sehat yang kopi hitam aja, iya. gitu. Nah, itu Sobat Radik itu benar-benar aku baru tahu juga kalau ternyata kopi yang murni itu lebih baik untuk penderita GERD. Nah, kira-kira kalau dari tim Sadari Raga sendiri nih, kalau menilai kenapa sih kayaknya aku kan baru 20 tahun ya. Terus banyak dari teman-temanku juga yang bilang GERD. Aku ada GERD, aku ada asam lambung gitu-gitu. Nah, itu kalau dari tim Sadari Raga sendiri itu gimana sih kira-kira? Kenapa dulu kira-kira? Mungkin kenapa dulu teman-teman yang baru 20 tahun ini seumuran kita gitu ya, itu tuh udah terkena asam lambung gitu atau GERD gitu. Kalau menurut aku kenapa baru sekarang kita GERD ya? Karena pertama dari pola makan kita. Pola makan kita nggak bagus, apalagi mahasiswa nih sering terburu-buru berangkat ke kampus pagi-pagi, terus akhirnya nantilah sarapannya gitu. Aku juga sama kok, sebelumnya aku belum pernah mengalami GERD waktu pas SMP SMA, tapi baru pas kuliah ini kerasa gitu. Oh, ini GERD ya, karena itu pola makan, gaya hidup yang tidak baik juga. Kalau mungkin waktu pas di rumah kan ada orang tua yang jaga pola makan kita. Makan siang ada, makan malam ada. Kalau di kos kan kadang mager. Iya, bener. Nah, misal makan siang, makan pagi mager, makan siang mager lagi, ya udah sekalian malam. Kayaknya mana anak kos diropel juga ya, sekarang malam aja sekalian hemat. Minum kopi. Bener. Iya, habis itu minum kopi. Nah, itu nggak bagus. Bener sih, soalnya katanya banyak yang bilang kalau di kos panitianya kita sendiri. Jadi mau makan jam berapa aja, mau minum kopi terserah. Tapi sebenarnya itu memperburuk banget ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita udah sakit jadi lebih gak bisa minum kopi pastinya kalau misalkan udah terlanjur itu kan pasti itu kan jadi lebih rentan gitu. Nah, kalau dari teman-teman Sadari Raga ini kira-kira ada ini nggak sih kayak solusi atau gimana sih cara biar kita nggak terkena GERD itu gitu dan lebih mungkin menyadari raganya sendiri seperti namanya sendiri. Iya, seperti tagline kita juga Sadari Raga sebelum lambung bicara. Sadari Raga sebelum lambung bicara. Mantap tuh. Jadi kalau dari kita tipsnya supaya kita nggak kena GERD ya, apalagi kayak usia-usia sekarang, pertama perbaiki pola makan sih, itu penting banget. Perbaiki pola makan, pola hidup sehatnya dijaga juga. Terus kalau misal kita sebagai pecinta kopi juga jangan sampai mengonsumsi kopi di saat lambung kita lagi kosong. Jadi usahakan sebelum mengonsumsi kopi lambungnya diisi dulu, minimal makan telur atau apa gitu, kayak protein atau apa gitu. Terus habis itu jangan mengonsumsi kopi. Ini saran aja sih, mungkin kalau semisal kayak aku kan nggak bisa mengonsumsi kopi yang emang americano gitu, nggak bisa. Jadi mesti ada pakai susu gitu-gitu, tapi jangan terlalu sering juga karena itu juga nggak baik. Jangan terlalu sering. Betul gitu.
Oke, terus mungkin dari Kak Vira? Kok dari aku ya sama kayak cuman mungkin aku tambahin hindarin ya Kak, minum kopi yang emang diri kita itu tuh nggak suka minum kopi itu. Kan ada kan orang yang emang dari Memaksakan pernah gitu nih udah punya GERD, Oh, iya. terus dia minum americano, udah tahu itu bakal memicu, tapi tetap minum. Soalnya ada kok temen aku yang kayak gitu, dia punya GERD, tapi suka minum americano, dan kalau minum americano nggak cuma satu Gelas, gelas satu shot, doang. satu shot. Habis itu kumat, kena GERD lagi. Iya sih, jadi Gitu. itu tadi walaupun americano baik, tapi jangan memaksakan Iya, apa yang jangan berlebihan. diri kita Iya, nggak betul. suka juga Sadari ya. juga diri kita lah. Benar, sadari diri. Seperti nama kampanyenya Sadari Sadari Raga. Sadari Raga sebelum apa tadi? Sebelum lambung bicara. Apa tuh lambung bicara, Kak? Karena kayak biasanya nih orang ya itu tadi dia memaksakan buat minum kopi, tapi dia tuh udah sadar kalau semisal dia tuh nggak toleran sama kafeinnya tuh nggak kurang gitu ya, kurang, tapi dia tetap memaksakan. Nanti baru pas lambungnya udah kumat, kena GERD, baru dia kayak aku kenapa kemarin minum kopi gitu. Oh iya sih, benar. Jadi sebelum lambung kita yang berbicara dulu, sebaiknya kita menyadari diri kita sendiri. Oke, betul banget. Tapi tadi kan kita udah bicara kenapa sih dan kayak apa, gimana caranya. Kira-kira ada nggak sih Kak pertolongan pertama saat GERD setelah ngopi gitu? Kira-kira gimana gitu cara, kan kalau misalkan GERD itu kan biasanya ulu hatinya kan Iya. sakit gitu kan, Iya. kayak panas terus pengen muntah gitu. Kira-kira gimana sih Kak? Kalau aku semisal lagi di tahap kayak gitu ya, lagi kumatnya gitu, paling pertama yang aku lakuin itu mesti minum air hangat dulu sih. Minum air. Minum air hangat. Karena takutnya kalau semisal kita ngepusnya pakai susu, itu juga perutnya malah tambah sakit Jadi gitu. air hangat. Air hangat. Terus mungkin lebih apa sih? Lebih santai gitu, jangan Panik. Jangan panik, iya, bener. betul. Ya kan biasanya Jangan dibawa panik juga, karena biasanya juga kebawa pikiran ya. Iya, Terus bener nanti tambah sih. sakit. Biasanya stres itu pemicu Banyak pikiran, pertama. kena GERD tambah pikiran lagi. Bener banget. Terus mungkin ada pesan untuk Gen Z yang suka minum kopi gitu. Pesan kita buat Gen Z, teman-teman kita di luar sana, terutamanya generasi Z ya. Kalau semisal minum kopi, jadilah pengonsumsi kopi yang cerdas gitu. Karena kalau semisal sebenarnya minum kopi untuk penderita GERD itu nggak dilarang, tapi gimana caranya kita cerdas dalam mengonsumsi kopi tersebut. Oke, bener banget, setuju banget. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen yang selanjutnya, aku bakal puterin satu lagu lagi buat mengisi jeda. Ada Lady Gaga, Die With A Smile. So check this one out. .8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih bersama Taya juga di sini dan teman-teman dari Sadari Raga. Nah, Kak, tadi kan kita udah bahas apa itu GERD dan gimana cara mengatasinya gitu-gitu ya. Sekarang aku bakal nanyain pertanyaan dari Sobat Radik. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya ada yang aneh-aneh Kak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang pertama itu tuh ini masih benar kok. Bagaimana bentuk kepedulian Sadari Raga untuk hal tersebut? Maksudnya kayak untuk mungkin penderita GERD gitu ya, gitu. Kepedulian kita terhadap penderita GERD ya. Kalau kita dari kepedulian itu karena kita peduli sama kalian, kita ngasih beberapa tips supaya teman-teman Gen Z nih yang tetap mau mengonsumsi kopi tapi takut kalau semisal kopi itu berdampak jelek sama GERD-nya mereka, kita ngasih tips-tips aman biar mereka tetap bisa mengonsumsi kopi. Oke, itu ya tadi berarti tips-tips bener banget karena tips-tips itu bisa bermanfaat. Selanjutnya itu GERD.
kan sering berhubungan dengan kopi. Sebenarnya nih Kak, apakah cuman kopi yang bisa memicu GERD? Maksudnya makanan minuman gitu ya, atau ada lainnya sih yang bisa memicu GERD itu? Sebenarnya sih nggak cuman kopi ya, tapi karena kita memang fokusnya ke kopi sesuai dengan target sasarannya, di mana itu mahasiswa yang sering banget konsumsi kopi. Nah, pemicu GERD itu antara lain bisa juga dari teh. Biasanya penderita GERD itu, ini berdasarkan riset ya, penderita GERD itu kalau minum teh dia berubah rasanya jadi asam. Nah, dari situ itu bisa memicu kambuhnya GERD itu karena rasanya jadi asam. Terus juga makan makanan yang pedes berlebihan. Nah, kan kita tuh pasti banyak kan yang suka seblak level 5, level 6, level 7. Nah, itu bisa memicu GERD juga. Karena keseringan makan pedas. Dan kadang aku sendiri juga ya, aku tuh belum makan nasi tapi langsung makan seblak, terus seblaknya pedas. Nah, itu juga bisa jadi pemicu GERD. Tapi sering juga, ini yang penting juga sebenarnya, stres akademik itu juga sebagai pemicu GERD utama gitu, tanpa kita sadari juga gitu. Karena kan kalau stres akademik titik awalnya, terus kita jadi malas makan, terus kita jadi karena stres pengen makan pedes nih, pengen makan pedes, terus banyak tugas harus melek, jadi kita harus minum kopi. Nah, gitu. Bener banget sih, karena banyak banget ya ternyata masalah yang kita sebenarnya sepelein, tapi ternyata itu bisa memicu GERD itu jadi berdampak besar. Bener banget. Oke. Selanjutnya ada ini yang agak nyeleneh Kak. Apakah benar GERD cuma menyerang anak skena yang sering ngopak? Aduh, ngopak apa itu ya? Kita sebenarnya nggak tahu sih. Ngopak itu ngopi pagi. Enggak juga ya. Kita juga bukan anak skena kan, ternyata juga terdampak GERD gitu, kena GERD. Cuman kita nyari riset yang emang ya disesuaikan riset nggak sih? Seumuran segitu kita anak kuliahan pasti, terutama yang suka konsumsi kopi pagi-pagi, ternyata itu yang benar. Berarti nggak cuma anak skena tapi yang sering mengkonsumsi kopi di pagi hari. Benar-benar. Jadi itu sebenarnya nggak cuma anak skena yang bisa terkena GERD loh, semua orang bisa terkena GERD gitu. Cuman kalau ngopak itu tadi ngopi pagi mungkin ngaruh ya GERD. Cuman kalau skenanya enggak ngaruh sih sebenarnya. Enggak juga. Oke. Selanjutnya ini ada yang nanya tentang Sadari Raganya itu sendiri. Emang bener Kak, Sadari Raga itu membahasnya masalah kopi dan GERD? Iya, Sadari Raga fokus kami di edukasi kesehatan mengenai GERD, pencegahan GERD melalui kopi. Jadi kita itu bukan mengkampanyekan orang-orang yang menderita GERD untuk stop mengkonsumsi kopi, tapi menjadi konsumer kopi yang cerdas. Oke, benar. Udah sih Kak, itu aja pertanyaan dari Sobat Radik. Terima kasih udah mau menjawab. Mungkin sebelum ke penutupan, aku bakal nanyain pesan dan kesannya Kakak selama mungkin kampanye Sadari Raga ini, terus di Radik ini sendiri itu gimana? Pesan dari aku untuk teman-teman pendengar Radik FM juga ya khususnya, jadilah pengonsumsi kopi yang cerdas. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau semisal kena GERD ataupun belum mengalami GERD, tapi kalian mikir kayak aduh aku takut nih konsumsi kopi nanti takutnya kena GERD. Tenang, jangan khawatir, asalkan kalian sebagai pengonsumsi kopi yang cerdas, insya Allah gak bakalan kena GERD. Itu pesan dari kami. Kesannya selama kita menjalani kampanye ini gimana ya? Seru sih. Seru banget, apalagi bisa mengedukasi teman-teman tentang kopi. Jadi lebih bermanfaat. Betul. Gitu ya. Di kalangan mahasiswa juga. Iya, sekarang kan FOMO-FOMOannya suka ngopi gitu ya, yang gak doyan kopi dipaksain tetap ngopi gitu. Oke, itu tadi ya. Mungkin kalau mau cek lebih lengkap tentang Kemen Sadari Raga itu bisa cek di medsos atau di mana sih Kak? Bisa langsung ke media sosial kita ada di Instagram dan TikTok, cari aja Sadari Raga. Nah, di situ kita bakalan nge-share tips-tips aman gimana supaya kita sebagai penderita GERD tetap aman mengonsumsi kopi. Gimana juga kita yang belum menderita GERD bisa aman, bisa tahu lah, bisa mencegah terjadinya GERD cara gitu. biar nggak kena GERD. Iya, betul sekali. Yang pastinya kalau cek di media sosial ini banyak tips-tips bermanfaat yang bakal bantu buat
mahasiswa. Betul, kita Iya. juga nanti tungguin aja, makanya langsung aja follow di Instagram Sadari Raga. Nanti kita bakalan share info menarik juga. Kita juga nanti ada event Boleh itu yang di-share. kolaborasi sama secret kolaborator kita ya. Jadi tunggu aja di media sosial kita. Oke, itu Sobat Radik bisa langsung aja cek di Instagram dan TikToknya @sadariraga. Oke, mungkin itu aja sih Kak dari aku, Taya, dan dari Sobat Radik. Pertanyaannya, sebelum aku tutup, aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Keisha dan Kak Vira yang udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bincang-bincang terkait Sadari Raga. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk Sobat Radik jangan lupa selalu dengerin Zona Kampus, karena di Zona Kampus itu bakal banyak bawain berita seputar kampus ataupun berita seputar teman-teman yang ada di kampus. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Radik. You are my strength.